Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Makanya kita rapat-rapat nih adik-adik. Nah, kira-kira ada yang spesial bukan Kak Ning dengan kita berempat? Bener, hari ini kita kedatangan guru kakak sekolah minggu yang baru loh. Kita mau kenalan? Oke, Kakak Uni. Hai, selamat pagi adik-adik di rumah. Perkenalkan, nama saya adalah Uni. Jadi adik-adik di rumah boleh panggil jadi Kakak Uni. Halo, salam kenal ya adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi udah kenalan dengan Kakak Uni dan teman-teman yang lain. Saatnya kita akan puji dan memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur Engkau tetap menjaga dan memelihara kami hingga sampai saat ini. Tuhan, kami tetap masih ibadah online untuk anak-anak sekolah minggu. Kau berkati adik-adik yang ada di rumah untuk tetap setia, untuk tetap ceria dan sehat. Biarlah kami bisa bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau di pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita akan puji Tuhan bersama Kak Eka dan Kak Uni. Nah sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Bergandeng
selamat hari Minggu. Apa kabarnya di adik-adik di rumah? Wah, luar biasa ya adik-adik. Masih semangat dan setia untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Nah, hari ini adik-adik kita akan mendengarkan satu cerita firman Tuhan yang berjudul Nubuatan Para Nabi. Nah, tapi sebelum itu, sebentar lagi kan kita ada di penghujung akhir tahun ya adik-adik. Berarti menghitung kira-kira 1 bulan lebih lagi nih, kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata jauh sebelum kelahiran Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus, sudah ada seorang nabi yang menubuatkan kelahirannya. Bahkan bukan hanya tentang kelahirannya saja, tapi juga tentang kematiannya. Siapakah nabi tersebut? Nabi itu hidup di zaman perjanjian lama. Sudah pada tahu belum? Nah, Kak kasih tahu ya, nabi itu adalah Nabi Yesaya. Nah, betul, Nabi Yesaya itu hidup di zaman perjanjian lama, jauh sebelum kelahiran Juru Selamat kita Yesus Kristus. Nah, Nabi Yesaya itu sudah memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, yang dikatakan di situ bahwa nantinya Yesus akan disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, kita lihat yuk ayatnya, kita baca bersama-sama ya. Ayat itu ada di Yesaya 9, ayat 5-6. Adik-adik ada Alkitab di rumah ya. Yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama ya. Kak Eka akan bacakan dalam Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Wow, luar biasa sekali ya. Ternyata kelahiran Juru Selamat kita tuh sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Akan lahir yang disebut sebagai penasehat ajaib. Wow, luar biasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, itu menjelaskan bahwa kekuasaannya sangat besar. Nah, kemudian untuk melihat kepastian bahwa Yesus dilahirkan oleh seorang perempuan yang bernama Maria, mari kita buka yuk di Yesaya 7 ayat 14. Kita mundur lagi ya ke belakang. Tadi kan di Yesaya 9, kita mundur ke Yesaya 7 ayat 14. Dikatakan di situ bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, ingat nggak cerita waktu kelahiran Yesus bahwa ada seorang malaikat yang mengatakan bahwa hendaklah engkau memberi dia nama Immanuel, artinya Tuhan beserta kita. Nah, berarti nubuatan itu nubuatan yang pasti. Nubuatan itu apa sih adik-adik? Nubuatan itu adalah satu perkataan yang datangnya dari Allah melalui para nabi. Pada zaman dahulu hanya seorang nabi yang bisa mendengar suara Tuhan. Salah satunya adalah Nabi Yesaya. Nah, di situ Nabi Yesaya memberitakan tentang kelahiran Juru Selamat. Nah, kalau sekarang ini adik-adik, nubuatan ada nggak? Ada. Tuhan akan memakai siapapun yang berkenan kepadanya, yang percaya kepadanya, yang takut kepadanya untuk mendengarkan suara Tuhan dan mengatakan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik juga kalau pengen mendengar hal-hal yang baik bisa juga dari orang tua. Orang tua adalah salah satu wakil dari Tuhan loh adik-adik. Nah, seperti kalau misalnya kita disuruh orang tua untuk membantu orang tua, contoh tolong dong bantuin mama cuci piring, sapu, beresin mainannya. Nah, itu juga adalah satu perintah yang harus kita
taatin. Betul sekali. Sama seperti juga Nabi Yesaya mengatakan kepada orang-orang pada zaman itu bahwa kelahiran Tuhan Yesus akan sebentar lagi. Begitu juga dengan orang tua kita. Kalau orang tua kita menyampaikan sesuatu, artinya itu yang ke satu kebaikan yang berasal dari Tuhan dan harus kita taatin perintah orang tua kita, jangan dilawan adik-adik. Nah, oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya tentang nubuatan para nabi, tentang kelahiran juru selamat kita. Wah, kita harus semangat nih untuk menyambut kelahiran juru selamat kita nih di Natal nanti ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sekian dulu cerita kita hari ini dan ada satu video yang sangat luar biasa, video singkat tentang nubuatan Nabi Yesaya, tentang kelahiran juru selamat. Nah, oke adik-adik, sebelum menyaksikan video tersebut, yuk kita berdoa sama-sama yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana Tuhan kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang nubuatan Nabi Yesaya akan kelahiran juru selamat kami Tuhan, yaitu Yesus Kristus di kota Daud. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan kabar berita kebaikan ini Tuhan bukan hanya kami dengar Tuhan, adik-adik dengar, tapi semua orang yang mendengarkan Tuhan, semua orang yang ada di muka bumi ini percaya bahwa Engkau telah mengirimkan seorang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan setiap umat-umatnya Tuhan. Karena begitu besar kasih yang Engkau berikan Allah kepada kami semua, sehingga Engkau memberikan putra-Mu yang kudus untuk kita semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah adik-adik di rumah juga menjadi pemberita kabar baik kepada setiap teman-temannya yang belum percaya sehingga menjadi percaya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sudah menyelesaikan firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Biarlah firman itu senantiasa ada di dalam kehidupan kami dan kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam kitab suci tertulis tentang Dia yang akan datang. Dia akan berkorban untuk menebus dosa-dosa dunia. Para nabi menyebutnya sebagai Al-Masih. Kedatangannya akan memberikan berkat yang besar, karena Dia adalah juru selamat, seorang nabi, dan raja. Yesaya menggambarkan apa yang akan Al-Masih lakukan pada saat kedatangannya. Kedatangannya akan membawa kabar baik bagi orang miskin, menyembuhkan orang yang luka hatinya, memberitakan untuk melepaskan para tawanan, membebaskan mereka, dan menyatakan bahwa saatnya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan para pengikutnya. Seorang guru berjalan di dunia ini bernama Isa. Apakah dia yang diutus oleh Allah untuk menghancurkan kepala ular, untuk menerangi dunia dari kegelapan, dan menggantikan penderitaan kita dengan berkah? Dapatkah dia menyelamatkan seseorang yang merasa ketakutan, atau malu, atau tidak berguna? Adik-adik semua, kali ini kita akan membuat boneka salju dari bahan kertas. Adapun bahannya adalah gunting, kertas HVS, kertas origami, ada double tip juga untuk merekatkan kertasnya ya, dan ada tali untuk menjadi gantungan di boneka saljunya. Nah, adik-adik perhatikan ya cara membuatnya. Nah, pertama-tama kertas tadi ya adik-adik kita lipat seperti ini, lalu di tengahnya kita kasih lem double tip supaya ininya merekat. Nah, yang diperlukan ada 4 kertas HPS sehingga dia bisa membentuk satu bulatan bawah dan satu bulatan atas. Nah, di sini ada kertas origami yang berwarna hitam, juga ada warna hijau dan nanti warna merah dan warna orange. Yang warna hitam adik-adik gunting-gunting menggunakan gunting seperti ini menjadi bulatan kecil-kecil begini ya. Lalu adik-adik tempel di bagian perut dari boneka salju. Juga jangan lupa yang warna hitam tadi dijadiin mata.
Lalu ambil origami yang merah, adik-adik bulat-bulat lagi, digunting, lalu ditempel di bagian sini. Jadi menyerupai mulut dari boneka salju kita. Juga yang warna orange kita bentuk menyerupai hidung ya, lalu kita letakkan di sini dan kemudian kita bikin juga shellnya yang warna hijau. Kita bikin seperti ini ya adik-adik, seperti yang adik-adik lihat. Mudah bukan? Nah, jangan lupa kasih topi di atas sini supaya semakin keren deh boneka saljunya. Nah, tali yang ini adik-adik gunting secukupnya, rekatkan di bagian belakang sehingga dia bisa menjadi seperti gantungan. Nah, boneka saljunya sudah jadi adik-adik. Mudah bukan membuatnya? Adik-adik bisa menggantung di dinding atau di pintu kamar adik-adik semua. Sehingga nuansa Natal semakin ceria. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali minggu depan di kreativitas kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.